Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Gimnastiar Suleman. Saya mahasiswa akuntansi semester 4. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tapi sebelum itu, kita mulai dulu dari perkenalan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Mase dengan NIM 9214181019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Hasan, NIM 921-4228, kelas G, akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwin Amoha dari kelas C akuntansi dengan NIM 9214270. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Keanginan dan Konsekuensi Ekonomi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Fitri Hasan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja masuk pada pembahasan. Ikhtisar. Teori keagenan merupakan cabang dari teori permainan atau game teori, yakni mempelajari desain kontrak antara prinsipal dan agen, di mana agen termotivasi untuk bekerja dengan baik demi menarik prinsipal. Diharapkan sebuah kontrak efisien dapat memberikan biaya yang rendah bagi prinsipal. Ada banyak hubungan prinsipal agen dalam masyarakat seperti pasien dan dokter, klien dan pengacara. Dalam kontrak perusahaan terdapat hubungan yang menarik, yakni kontrak kerja antara pemilik dan agen dan kontrak pinjaman antara perusahaan dan kreditur. Teori keagenan relevan dengan akuntansi karena kedua jenis kontrak ini bergantung pada saat perusahaan melaporkan laba. Dalam hal kontrak kerja, perolehan bonus manajemen berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan, sementara kontrak pinjaman serta biasanya terdapat perlindungan untuk memberi pinjaman. Akibatnya, kebijakan akuntansi penting bagi manajer. Konsekuensi ekonomi adalah suatu konsep yang menekan bahwa terlepas dari implikasi teori pasar sekuritas dan efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, corong ini saya kasih ke pemateri kedua. Sekian. Oke, selanjutnya yaitu teori keangenan. Teori keangenan adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak di mana para agen bekerja atau bertugas atas nama prinsipal. Ketika keinginan atau tujuan agen bertolak belakang, maka akan terjadi suatu konflik. Konflik keangenan yang ditimbulkan oleh tindakan perataan laba dipicu dari adanya pemisahan peran dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agen secara aktual. Teori keangenan memiliki karakteristik kooperatif dan non-kooperatif. Dalam konsep teori agensi manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan. Secara keseluruhan dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk pencapaian kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan dan prinsipal dan agen inilah disebut dengan agensi problem yang salah satunya disebabkan adanya asimetri informasi. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sultan Gimnastiar Suleman. Asimetri informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Informasi asimetri sering digunakan untuk membenarkan peraturan untuk melindungi informasi. Alasan utama peraturan ekonomi aktivitas ini yaitu untuk menghindari adanya informasi asimetri yang dapat merugikan salah satu pihak, baik itu pihak manajemen atau pihak investor. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan semasa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Nah, selanjutnya teori keagenan antara pemilik dan manajer perusahaan. Substansi dari kooperatif Gema adalah adanya kesepakatan yang mengikat para pemain. Kesepakatan tersebut seringkali disebut kontrak. Dalam pekerjaan kontrak, pemilik
perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang direktur untuk menjalankan perusahaan berdasarkan kepentingan pemilik. Sedangkan dalam blending kontrak, lender atau pemilik dana merupakan prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Kemudian kedua pihak atau pemilik dan manajer tidak secara khusus menyetujui untuk mengambil tindakan tertentu, namun tindakan itu termotivasi oleh kontrak itu sendiri. Namun demikian, masing-masing pihak harus mampu berkomitmen untuk kontrak yang mengikat mereka untuk bekerja sama sesuai aturan. Selanjutnya kita masuk ke teori keagenan dan norma psikologis. Teori keagenan dengan norma psikologis diambil dari penelitian Fisher dan Hundert. 2008 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara psikologi perilaku individu ditentukan oleh norma-norma pribadi dan sosial. Norma individu berasal dari karakteristik bawaan seperti sadar akan bekerja keras dan memandang bahwa manajemen laba itu buruk, sementara norma sosial didefinisikan sebagai perilaku rata-rata dari kelompok yang sama. Misalnya, seorang manajer mungkin menganggap bahwa rata-rata manajer dari perusahaan serupa menganggap manajemen laba bisa diterima. Norma-norma ini memengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, seorang manajer dengan etos kerja yang kuat dan penerimaan yang lemah dari norma sosial bahwa manajemen laba dapat diterima akan memerlukan bagi hasil yang lebih rendah untuk memotivasi kerja keras daripada manajer dan etos kerja yang lemah dan penerimaan yang kuat dari norma sosial. Hal ini tentunya manajer akan termotivasi untuk bekerja keras lebih dengan kemungkinan manajemen laba dapat dilakukan. Norma individu dan sosial keduanya dapat memengaruhi usaha manajer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi ekonomi. Menurut Stephen Zeff tahun 1978 dalam artikelnya yang berjudul The Rise of Economic Consequences, mendefinisikan konsekuensi ekonomi sebagai dampak dari pelaporan akuntansi pada kebiasaan pembuatan keputusan dalam bisnis, pemerintah dan kreditur. Esensi dan definisi tersebut adalah pelaporan akuntansi bisa mempengaruhi keputusan sesungguhnya yang dibuat oleh manajer dan lainnya, dibandingkan dengan hanya merefleksikan hasil dari keputusan-keputusan tersebut. Konsekuensi ekonomi adalah suatu konsep yang menekankan bahwa terlepas dari implikasi teori pasar sekuritas dan efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Inti dari gagasan mengenai konsekuensi ekonomi adalah kebijakan akuntansi perusahaan dan perusahaan dalam kebijakan, terutama bagi manajemen dan juga bagi investor perusahaan, karena manajer dapat mengubah operasi perusahaan berdasarkan perubahan kebijakan akuntansi. Contohnya perusahaan dalam kebijakan akuntansi yang terkait dengan cadangan minyak dan gas perusahaan. Perubahan tersebut menurut argumen konsekuensi ekonomi dapat mengubah aktivitas eksplorasi dan pengembangan oleh para manajer, yang pada gilirannya akan mengubah nilai perusahaan. Jika perubahan tersebut berpotensi negatif dan jika banyak investor yang terpengaruh, maka investor dapat menekankan perwakilan yang mereka pilih. Akibatnya, para politisi juga akan memiliki kepentingan dalam kebijakan akuntansi perusahaan dan dalam badan yang menentukan kebijakan tersebut. Alasan terhadap konsep konsekuensi ekonomi dari kebijakan akuntansi diperlukan, yaitu yang pertama, konsep ini menarik di mana banyak kejadian yang paling menarik dalam praktek akuntansi diturunkan dari konsekuensi ekonomi. Yang kedua, pertanyaan bahwa kebijakan akuntansi tidak penting, tidak sesuai dengan pengalaman akuntansi. Selanjutnya, hubungan antara pasar, sekuritas, efisien, dan konsekuensi ekonomi. Ada hubungan antara teori pasar, efisiensi, dan konsekuensi ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya anomali dari teori pasar efisien, bahwa pasar tidak akan bereaksi harga sahamnya selama informasi yang tersaji tidak mempengaruhi aliran kas. Konsekuensi ekonomi berkaitan dengan masalah kepemilikan. Kebijaksanaan akuntansi tidak bertentangan dengan pengalaman akuntan, dan konsekuensi ekonomi menimbulkan pertanyaan mengapa berbeda. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.